Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Dinda Zulhaini dari Prodi D3 Akuntansi akan melanjutkan pada bab 4 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Dalam prosedur konsolidasi, yang pertama, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang sekali. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang diakuisisinya. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang diakuisisi memiliki nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi antara lain yaitu prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kemudian kondisi industri secara umum. Selanjutnya ada nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada saat teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misalnya aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklarifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti yang pertama, persyaratan kontraktual, yang kedua itu kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Terdapat alternatif pencatatan yaitu perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih, sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Goodwill, kemudian ada goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih diferensial yang disebabkan oleh goodwill, PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama imbalan yang dialihkan, dua jumlah kepentingan non-pengendali, ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas dan sebelumnya diakuisisi.
Jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Goodwill mencerminkan pandangan investor atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investasi sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar kurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Selain terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih dimiliki investi. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Dalam PSAK 22 mengidentifikasi bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya itu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat, kepemilikan hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi yang dimasukkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada isu lain seputar konsolidasian, yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, dan konsultasi. Kemudian ada biaya terkait akuntansi, biaya penilaian, dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya tadi, transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang diperlakukannya mengikuti PSAK 55. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.